Hai sobat channel Dapur Deso. Yuk langsung, ini aku udah siapin 10 ekor udang, 1 gelondong brokoli, 3 siung bawang putih, 1 gelondong bawang bombay, 2 cabai hijau keriting, 2 cabai merah keriting, 2 cabai setan, air kurang lebih 1 gayung ya, kasih 1 sendok teh garam, larutkan. Lalu potong-potong brokoli ya, sesuai selera aja. Kalau saya ngikutin ruasnya ya. Nah seperti ini, direndam kurang lebih 3-5 menit. Kalau ada ulet-uletnya biar keluar ya. Nah udah, lanjut potong-potong bawang bombay. Saya pakai setengah bawang bombay aja. Ini ada 3 siung bawang putih, boleh digeprek ya. Cabenya saya iris-iris kasar aja atau sesuai selera. Nah ini bumbunya udah semua dipotong ya. Lalu siapkan air kurang lebih 3 sendok teh atau 2 sendok makan air. Lalu tepung maizena ya, cukup setengah sendok teh aja, larutkan ya seperti ini. Nah ini siapkan minyaknya, kita goreng udangnya terlebih dahulu ya sampai berubah warna aja. Nah seperti ini ya, sudah kita tiriskan lalu sisihkan. Nah ini saya udah siapin air juga yang dimasukin garam ya untuk ngerebus brokolinya. Ini ngerebus brokolinya itu sebentar aja ya. Begitu mendidih lagi airnya, kita angkat. Kenapa dikasih garam? Biar tetap hijau seperti ini, cantik teman-teman. Nah ini aku udah siapin lagi minyaknya, bekas tadi goreng udang ya. Ini bawang bombay masuk, gongso sampai wangi, bawang putih masuk, satu sendok makan saus tiram. Pokoknya jangan lupa untuk diaduk-aduk ya biar nggak gosong. Terus tuang air secukupnya aja. Nah ini bekas tadi sendok saus tiram ya, masih ada yang nempel. Sayang, jadi aku bersihin, biasa ya emak-emak. Lalu masukkan cabai irisnya. Maaf ya teman-teman, ini tadi ladanya tidak kerekam ya, saya lupa buat klik tombol recordnya, tapi udah ditulis ya. Nah ini bumbunya udah pada masuk semua, kita aduk-aduk biar tercampur ya. Nah kalau udah, lalu masukkan udangnya. Nah udangnya masih segar kan teman-teman, yang penting jangan terlalu kering gorengnya ya. Nah ini udah tercampur merata, lalu masukkan setengah sendok teh micin atau penyedap rasa ya. Boleh juga dengan kaldu bubuk atau kaldu jamur ya, selera teman-teman sih ya. Nah jangan lupa untuk tes rasanya ya. Nah kalau rasa udah oke, kita masukkan brokoli ya. Lihat ya teman-teman, brokolinya masih hijau, cantik, masih kriuk. Nah setelah brokolinya masuk itu nggak perlu lama-lama ya teman-teman, gue serang-serang seperti ini. Nah seperti ini tuh ya. Lalu masukkan larutan tepung maizenanya ya, untuk mengentalkan kuahnya. Nah ini sudah kental, sudah siap ya, kita matikan apinya ya. Lalu siapkan piring, tuang di atasnya ya teman-teman. Nah cantik sekali ya teman-teman ya, seger ini sih cukup untuk 2 porsi ya. Nah oke teman-teman, masakannya udah jadi. Udah fix ini anak sama Paksu pasti suka banget. Nah selamat mencoba. Hai.
Hai sahabat channel Dapur Deso, ini aku udah siapin 4 ekor ikan pindang. Untuk bumbunya ini udah ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 4 siung, cabai merah sama cabai setan ya, masing-masing 5 dan 3 buah. Terus ada kunyit, ada lengkuas, jahe, dan daun jeruk ya. Nah, untuk menghaluskan bumbunya saya blender aja ya. Boleh juga di ulek pakai cobek ya teman-teman, selera aja. Ini karena untuk mempersingkat waktu atau lebih efisien ya kalau saya ya. Nah, ini saya kasih lada biji ya, setengah sendok teh sama air untuk ngeblender bumbunya. Nah, ini udah jadi bumbu halusnya ya. Nah, ini ada kemangi, karena saya lupa nggak ditaruh di kulkas ya, jadi saya rendam air. Ini ikan pindangnya udah aku bersihin, udah aku buang-buang durinya, dan aku potek-potek segini. Atau kalau teman-teman selera ya, teman-teman mau dipotek atau enggak. Nah, ini minyak secukupnya aja. Nah, ini mau goreng ikan pindangnya dulu ya. Saya tuh lupa teman-teman, biasanya kalau saya mau goreng ikan itu pasti saya taburin tepung terigu dulu. Nah, ini tepung terigunya nyusul ya teman-teman. Boleh seperti ini atau boleh juga nanti ikannya ditepungin dulu ya, biar minyaknya tidak menciprat-ciprat gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini aman minyaknya, jadi tidak kemana-mana ya, kan suka takut kalau goreng ikan minyaknya nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Lanjut tumis bumbu halusnya ya teman-teman. Saya gunakan minyak bekas tadi goreng ikannya ya. Lalu masukkan daun jeruknya. Ini daun jeruknya saya simpan di kulkas jadi berubah warna seperti ini ya teman-teman. Nah, ini diosrang-asreng biar tidak gosong. Nah, tunggu agak mengental ya bumbunya. Lalu siram air atau air secukupnya ya. Saya pakai tempat blender tadi ya, buat ngebilas bumbu yang masih nempel di blendernya. Nah, ini garam setengah sendok teh, micin setengah sendok teh, atau sesuai selera ya teman-teman. Nah, kalau udah ini masuk ikan pindangnya. Oh ya teman-teman, ikan pindangnya gorengnya jangan terlalu kering ya, jadi tengahnya nanti masih empuk gitu ya teman-teman. Nah, ini tunggu sampai benar-benar meresap sama bumbunya, itu agak asat ya, tidak berair. Nah, udah keluar minyaknya seperti itu ya teman-teman, tandanya bumbunya sudah benar-benar matang. Lalu masukkan kemanginya ya. Nah, ini cukup sebentar aja kemanginya, asal layu. Nah, tetap diosrang-osrang ya teman-teman biar tidak gosong bawahnya. Nah, ini udah mulai layu. Nah, udah mulai layu ya teman-teman, lihat seperti ini ya. Tuh, bumbunya bener-bener banyak teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya, sudah matang. Matikan apinya. Oke, ini saya mulai menyajikan ya. Saya taruh di atas piring. Ini benar-benar enak banget teman-teman, wangi. Ini pedasnya juga sedang ya, kalau pengen pedas lagi boleh ditambah cabai ya. Ini 4 ikan pindang itu cocok untuk satu keluarga ya teman-teman, 5 porsi mungkin lebih ya. Ini enak banget dimakan sama nasi hangat. Bumbunya melimpah dan dalamnya ikannya tuh masih juicy teman-teman. Teman-teman wajib coba ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Ya, ini udah aku siapin setengah bawang bombay iris-iris, 1 batang daun bawang potong-potong, 3 siung bawang putih digeprek ya. Ada cabai setan diiris-iris, 3 cabai besar merah diiris-iris, ada lada bubuk, terus ada saus tiram.
Nah, ini isian capcaynya ya, ada sawi, ada tempura, terus ada wortel, ada ayam dada filet, dan ada kekean. Oke, lanjut tumis bawang bombaynya terlebih dahulu sama bawang putih gepreknya ya teman-teman. Lalu masukkan gula sedikit ya, kurang lebih 1 sendok teh. Masukkan cabenya. Setelah itu masukkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Aduk-aduk terlebih dahulu. Terus masukkan saus tiramnya 1 saset ya teman-teman, saya pakainya. Setelah itu masukkan air secukupnya ya teman-teman, kurang lebih setengah gelas ya. Terus ini ada lada bubuk setengah sendok teh aja karena udah pakai cabe ya, jadi udah pedas. Lalu kalau udah itu masukkan wortelnya. Ini wortel udah direbus dulu ya teman-teman. Terus masukkan ayamnya juga udah aku rebus dulu, udah aku suwir-suwir. Terus kalau udah masukin tempura. Ini aku beli udah jadi ya teman-teman, tinggal potong-potong aja. Terus masukkan daun sawi hijau ya. Nah, ini daun sawi hijaunya nggak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup layu aja. Lalu masukkan micin sama daun bawang ya, micinnya nggak kelihatan tapi udah masuk teman-teman. Nah, ini masukkan kekeannya. Udah selesai ya teman-teman, tinggal disajikan. Nah, ini teman-teman rasanya enak banget, gurih, agak sedikit manis ya. Ini skip udang. Selamat mencoba. Ini aku udah siapin 3 siung bawang merah, 1 siung besar bawang putih ya, sudah dikope bersih. Ada 4 cabai merah besar, 1 cabai setan. Kalau mau pedas boleh ditambah cabai setannya. Ini saya pakai 1 buah tomat ukuran sedang, 1 lembar daun jeruk ya teman-teman, dan 1 buah kemiri. Untuk udangnya aku pakai 1/4 ya, ini besar-besar, ini dikope bersih kulitnya ya. Terus ini siapin blender ya atau chopper, boleh juga ulekan buat ngehalusin bumbunya. Kalau saya lebih suka di blender ya teman-teman, lebih cepat, lebih apa ya, efisien ya. Nah, ini dikasih air sedikit, kasih tomat, blender. Nah, ini bumbu halusnya. Langsung aja aku panasin minyaknya secukupnya ya, minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya ya teman-teman. Nah, cantik ya warnanya. Lalu masukkan daun jeruknya ya. Ini saya pakai 1 lembar aja udah wangi kok. Nah, masukkan udangnya. Setelah udang masuk, biarkan udangnya meresap ya teman-teman. Biar matang, karena ini enggak saya goreng dulu ya. Kenapa nggak goreng dulu? Karena kan ini dikope bersih udangnya. Nah, kalau udangnya udah seperti ini ya, masukkan air secukupnya. Saya pakai mungkin kurang lebih setengah gelas ya, pakai bekas blender tadi. Nah, kalau udah masukkan garam setengah sendok teh kurang lebih, gula pasirnya juga ya setengah sendok teh atau secukupnya ya teman-teman, dicek rasa. Nah, lalu masukkan kecap kurang lebih 3-4 sendok makan ya teman-teman, biar warnanya tambah cantik. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan micin setengah sendok teh atau penyedap rasa lain ya, boleh kaldu jamur. Nah, ini tinggal nunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Oke, ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman. Bumbunya juga sudah mengental, kita matikan api. Nah, sudah matang ya teman-teman, tinggal kita sajikan di atas piring. Ini warnanya cantik banget, cukup untuk 3 porsi ya teman-teman. Bumbunya melimpah,
cenderung ke agak manis, pedas, gurih gitu ya teman-teman, asin juga. Pokoknya ini wangi banget, enak banget, cocok dimakan sama nasi hangat ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib mencoba resep ini. Oke teman-teman, selamat mencoba. Ini udah aku siapin jagung muda 2 plastik ya. Satu plastiknya itu 3.500 harganya. Ada telur puyuh udah dikupas. Terus ada bakso. Ini saya potong-potong jadi 2 ya. Terus cabe. Ada cabai hijau besar, cabai merah besar, sama cabai rawit putih ya. Terus ini ada 6 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, lengkuas atau laos, sama daun salam. Nah ini dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Jagungnya dipotong serong atau sesuai selera. Lanjut minyak secukupnya aja ya. Nah ini saya tumis semua bumbu jadi satu ya teman-teman. Nah seperti ini, masuk semua. Pokoknya sampai layu, sampai bau harumnya itu ada ya teman-teman, wangi dari bawangnya ya. Nah kalau udah layu, masukkan potongan jagung. Jagung mudanya itu boleh direbus dulu atau enggak juga nggak apa-apa, nanti ditambahin air aja biar empuk. Nah ini udah masukin air. Pokoknya airnya secukupnya ya teman-teman, yang kira-kira bisa bikin empuk si jagungnya ya. Nah ini saya tambahin sedikit lagi. Airnya sudah mendidih, masukkan telur puyuhnya. Boleh digoreng dulu, enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus masukkan bakso ayamnya. Aduk-aduk. Lalu masukkan kecap manis secukupnya ya teman-teman. Ini biar warnanya nggak pucat ya, jadi cantik. Nanti juga rasa manis dari kecapnya tuh ada. Nah ini garam setengah sendok teh aja. Nah ini gulanya cukup sedikit aja karena tadi kan udah pakai kecap manis ya. Lanjut masukkan micin atau penyedap rasa, boleh juga kaldu jamur ya teman-teman. Nah kalau udah masuk semua, dicek rasa. Kalau udah oke, tunggu sampai airnya agak menyusut ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah menyusut itu sudah matang. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah oke, sudah matang. Matikan apinya. Lanjut kita tuang di piring penyajian ya teman-teman. Ini enak, rasanya gurih, manis, pedas. Ini cukup untuk 3-4 porsi ya teman-teman ya. Nah ini sama nasi hangat udah enak banget teman-teman. Rasanya gurih, manis, asin, nikmat banget pokoknya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Setengah gelondong kubis ukuran kecil ya, saya potong-potong seperti ini. 1 buah wortel, buang kulitnya, lalu iris seperti korek api ya teman-teman. Bawang bombay setengah, ini agak besar jadi saya pakai setengah, iris-iris seperti ini. Kemudian ada bawang putih 3 siung, bawang merah 2 siung. Saya bawang putih geprek, bawang merahnya saya iris-iris. Ada 2 cabai setan, 2 cabai hijau besar, 1 cabai merah besar. Untuk cabai setannya saya ulek ya, yang lainnya saya potong-potong. Nah ini ada telur 4, telur ayam, kasih sejumput garam, kocok lepas ya teman-teman. Nah kalau udah, kita siapkan minyaknya untuk goreng telurnya ya. Telurnya itu digorengnya orak-arik ya teman-teman, dihancurin seperti ini ya, pakai api sedang ya teman-teman. Nah sampai seperti ini udah cukup. Lalu sisihkan, lalu masukkan minyak secukupnya lagi ya. Ini untuk menumis bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada bawang bombay, bawang merah,
bawang putih. Nah, maaf itu agak kegosongan ya. Nah, ini masukkan wortel dulu. Habis itu masukkan kobis. Masukkan cabai setan yang diulek ya, sama cabai yang diiris-iris ya teman-teman. Diosrang-asreng biar nggak gosong. Nah, kalau udah layu seperti ini, masukkan air secukupnya ya. Lalu masukkan garam setengah sendok teh, garam halus ya teman-teman. Gula pasir juga setengah sendok teh. Kecap manis secukupnya. Lalu setengah sendok makan micin atau penyedap rasa ya teman-teman. Nah, ini diosrang-asreng dulu, cek rasa, sama tunggu airnya menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah agak menyusut ya. Lalu masukkan telur orak-ariknya tadi. Nah, ini sebentar aja, cukup diorak-arik aja biar bumbunya merata ya, biar tercampur merata. Setelah itu matikan apinya. Untuk penyajian saya langsung taruh di atas nasi hangat ya teman-teman. Untuk lalapan saya kasih timun dan potongan tomat. Nah, ini cocok banget untuk sarapan ya teman-teman. Selamat mencoba. Ini udah aku siapin jengkol 2 plastik ya, satu plastiknya itu 6.000. Kurang lebih 13 siung bawang merah, kurang lebih 8 siung bawang putih, satu plastik cabai ya. Satu plastik cabai itu harganya 3.000 ya teman-teman. Ini kurang lebih cabai setannya 7, kalau mau pedas boleh ditambah. Saya pakai tomat, satu buah tomat ini ukurannya sedang ya teman-teman. Satu blok terasi, 3 sendok makan kecap lele atau kecap manis lainnya ya teman-teman. Terus ini ada satu bungkul lengkoas atau laos sama daun salam 1 lembar. Nah, ini jengkolnya aku geprek-geprek dulu ya teman-teman biar tipis gitu ya. Lanjut, ini cacabeannya tadi saya blender ya, bawang merah, bawang putih sama terasinya. Nah, ini ada 1 bungkus santan instan, saya pakai sun kara ya teman-teman. Nah, ini saya siapkan minyaknya secukupnya aja. Lanjut tumis bumbu halusnya. Nah, ini teman-teman masukkan laos, masukkan daun salamnya. Warnanya udah cantik ya teman-teman. Nah, kalau udah agak kering, lanjut masukkan jengkolnya. Nah ya, ini udah mulai menyusut airnya. Lanjut masukkan kecap manisnya. Ini saya tadi tambahkan air ya, kecap manisnya ya teman-teman. Lanjut tuangkan air secukupnya. Ini biar semakin empuk jengkolnya ya teman-teman, karena saya beli tuh udah direbus, jadi tinggal masak aja. Nah, ini garam sendok 1 sendok teh aja, nanti kalau kurang kapan ditambah ya. Terus gula pasirnya 1 sendok makan. Habis itu masukkan santan karanya ya, santan instannya. Saya pakai 1 ya teman-teman. Lanjut masukkan micin setengah sendok teh atau penyedap rasa lainnya teman-teman, boleh totole atau apa ya. Nah, ini tomatnya masuk terakhir. Untuk kuahnya nggak terlalu asat ya teman-teman, cukup mengental aja. Nah, seperti ini sudah matang ya teman-teman. Ayo kita sajikan. Nah, ini saya taruh di mangkok. Ini mangkoknya nggak besar ya, karena lumayan banyak.
Ini rasanya cenderung manis, gurih, asin, agak sedikit asin, pedasnya juga sedang ya. Jadi kuah bumbunya itu benar-benar melimpah dan kental ya teman-teman. Ini disajikan dengan nasi hangat, cocok banget. Selamat mencoba.